Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Sebelum timeskip, nuansa yang Eiichiro Oda bangun mengenai manga One Piece ini adalah komedi dan petualangan yang sangat kental. Namun setelah timeskip, nuansa yang Oda bangun pada cerita One Piece ini cukup serius. Unsur petualangan, politik, dan misteri begitu ditekankan dalam cerita ini. Dan kami pernah membuat video yang berjudul Eiichiro Oda mengatakan inilah musuh terakhir Luffy. Di sana kami mengutip perkataan Eiichiro Oda tentang kemunculan karakter penutup mata yang merupakan tanda bahwa cerita One Piece mendekati tamat. Yang secara faktanya Eiichiro Oda tidak mengatakan dengan gamblang bahwa sang karakter penutup mata itu adalah antagonis. Ia mengatakan sang penutup mata itu adalah antagonis adalah persepsi kami. Ya, hal ini terjadi karena kami pikir semua orang juga memikirkan yang sama ketika membaca tulisan Oda yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun tiba-tiba, ketika kami sedang asyik mengedit video Kimetsu untuk channel kedua kami yang bernama New Zona Manga, kami tiba-tiba kepikiran, bagaimana jika yang Oda katakan tentang kemunculan sang karakter penutup mata ini adalah dari pihak protagonis, terutama Monkey D. Luffy. Hoho, jadi selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada tahun 2007, Eiichiro Oda pernah berkata bahwa di final scene cerita One Piece akan muncul seorang bajak laut yang mengenakan penutup mata. Aku gatal untuk menggambar karakter ini. Karena itu, ketika seorang bajak laut mengenakan penutup mata ini muncul, kita tahu bahwa kita sudah dekat dengan ending One Piece. Ya, itu adalah kutipan yang dikatakan oleh Eiichiro Oda pada tahun 2007. Kami sempat menduga bahwa karakter yang muncul dengan penutup mata ini sepertinya bukan Luffy, karena Eiichiro Oda sendiri memberi ilustrasi kepada para pembacanya melalui penggambaran Luffy. Dan kami pikir agak konyol jika Eiichiro Oda sudah membocorkannya dari jauh-jauh hari. Sehingga di video yang lain itu kami berpikir bahwa karakter yang mungkin mengenakan penutup mata adalah karakter baru atau bahkan Kurohige. Namun jika dipikir ulang, rasanya tidak menutup kemungkinan untuk Luffy yang nantinya mengenakan penutup mata dalam cerita ini. Luffy ternyata salah sasaran. Awal mula teori ini dibuat adalah karena kami memiliki pemikiran kasar. Bagaimana jika Luffy pada chapter 1, ketika ia melukai dirinya sendiri, ia ternyata salah sasaran? Tepatnya di chapter 1 itu, Luffy melukai dirinya sendiri untuk membuktikan pada kru bajak laut Shanks bahwa ia tidak takut akan rasa sakit. Luffy melakukan ini berharap Shanks bisa membawanya ke lautan. Namun setelah dipikir lagi, bagaimana jika Luffy sebenarnya ingin melukai mata kirinya, bukan melukai bagian bawah mata kirinya? Karena jarak antara luka dengan mata kiri Luffy itu sangat dekat sekali dengan mata kiri Luffy. Hoho, kami yakin dari secuil pemikiran ini saja langsung buat nakama terkejut. Dan ada beberapa poin yang bisa menunjang teori ini. Pada cover One Piece volume 27, Eiichiro Oda menggambar Luffy dengan mata kiri yang tertutup. Lalu pada peta Pulau Jaya 400 tahun yang lalu, Eiichiro Oda seperti menggambar sebuah peta berbentuk tengkorak, yang mana di bagian mata kiri tengkorak ini tidak terdapat pulau, mirip seperti orang yang sedang mengenakan penutup mata. Kemudian pada One Piece chapter 252, ketika Luffy, Sanji, serta Usopp berlayar menggunakan kapal bebek yang mirip dengan di pasar malam, ada sesuatu yang mengenai salah satu tengkorak di sana. Dan uniknya, sesuatu tersebut tepat mengenai atau menyerang mata kiri tengkorak itu. Dan yang paling mengejutkan, pada One Piece chapter 908, Eiichiro Oda menggambar 3 karakter, yakni Shirahoshi, Kurohige, dan Luffy dengan salah satu mata mereka yang menghilang karena dirobek. Dan di sini, Luffy kebagian kehilangan mata kirinya. Jika memang Luffy adalah karakter yang ditakdirkan kehilangan mata kirinya, maka hal yang harus kita bahas selanjutnya adalah kapan Luffy kehilangan mata kirinya. Ada kemungkinan bahwa Luffy akan kehilangan sebelah matanya pada saat arc Wano Kuni ini berjalan.
Hal ini ditekankan dengan rencana Eiichiro Oda mengenai Luffy pada Jump Festa tahun 2022. Pada Jump Festa tersebut ada kalimat dari Eiichiro Oda yang berkata, "Arc Wano Kuni secara mengejutkan belum selesai." Tapi untuk saat ini perhatikan pada Luffy. Dari pesan Jump Festa ini, Eiichiro Oda secara gamblang ingin para pembacanya memperhatikan Monkey D. Luffy. Nah, kira-kira ada apa? Maksud kami, Trafalgar Law serta Kid si Jabrik yang tidak disuruh diperhatikan saja aksinya bisa membuat kita gemetar. Kaido, penyebab Luffy kehilangan matanya. Musuh Luffy di Arc Wano Kuni adalah Yonko Kaido. Yonko yang hobinya mabuk-mabukan dan bunuh diri. Ada beberapa clue terselubung yang Oda selipkan dari cerita Luffy versus Kaido ini pada chapter 824. Pada waktu itu, cerita memperlihatkan reaksi Kaido atas kekalahan misi Jack untuk menyelamatkan Doflamingo. Kita melihat reaksinya terhadap perdagangan Smell yang dihancurkan oleh Law dan Luffy. Seorang bawahan bajak laut Kaido menunjukkan bounty dari Law serta Luffy waktu itu. Dan reaksi Kaido adalah menyerang mereka dengan kanabonya. Nah, dalam panel close up kita melihatnya, yakni Kaido mengayunkan gadanya pada poster Monkey D. Luffy, tepatnya pada matanya, dan tepatnya lagi pada mata kirinya. Bahkan setelah sang bawahan itu terpental jauh karena ayunan gada Kaido oleh Eiichiro Oda, kita masih saja diberi gambaran dari robekan poster Luffy yang baru saja terkena gada ayunan Kaido. Dan lagi-lagi, di sini kita melihat bahwa poster buronan Luffy ini yang terlihat hanya mata kanannya saja, sisanya menghilang. Lalu di akhir chapter 923, waktu itu cerita menunjukkan kekalahan Luffy yang pertama pada Arc Wano Kuni ini. Luffy jatuh pingsan di hadapan Kaido. Ia berbaring telentang dan di panel ini kita hanya bisa melihat mata kanannya. Di chapter berikutnya, yakni 924, kita melihatnya benar-benar tidak sadarkan diri. Dan Kaido berkata bahwa dia telah melototiku untuk sementara waktu. Lalu pada chapter 1008, saat Luffy melawan Kaido, Kaido berkata, "Matamu sepertinya tidak pernah kehilangan api." Dan di sini ditekankan dengan catatan editor yang mengatakan, mata mereka terkunci. Dan terakhir, bukti yang paling penting ada di chapter 1010. Setelah Luffy jatuh pingsan, Kaido mengatakan kalimat yang sama seperti yang ia katakan di chapter 924. Kaido berkata bahwa dia tidak sadar, tapi ia masih melototiku. Dan di panel selanjutnya, Kaido berkata lagi, "Aku akan mencungkil matanya." Dari poin-poin ini, Eiichiro Oda begitu menekankan kaitan Kaido dengan mata Monkey D. Luffy. Dan sebetulnya ketika menggambar manga Arc Wano Kuni ini, ada beberapa scene di mana Eiichiro Oda hanya memperlihatkan Luffy dan bagian mata kanannya saja. Seperti contohnya adalah ini, ini, dan ini. Ya, maka kesimpulannya ada kemungkinan bahwa orang yang dikatakan akan mengenakan penutup mata adalah Monkey D. Luffy itu sendiri. Dan orang yang akan melukai mata Luffy adalah Kaido, yakni orang yang selama ini begitu jengkel dengan mata Monkey D. Luffy. Sebetulnya jika memang Luffy kehilangan mata kirinya di perang Onigashima ini, tentunya ini akan membuat pertarungan Luffy versus Kaido akan lebih hype daripada pertarungan yang lain. Karena kebanyakan dari pertarungan yang ditunjukkan pada perang Onigashima hanya menyisakan orang yang terluka ataupun orang yang kehabisan tenaga. Belum ada karakter yang kehilangan sesuatu akibat pertarungan yang terjadi pada perang Onigashima ini. Atau mungkin Zoro akan kehilangan nyawanya jika ia tidak segera kembali pada jasadnya. Haha. Ya, kami ulangi, pertarungan Law serta Kid melawan Big Mom yang tidak disuruh untuk diperhatikan saja bisa se-hype itu. Apalagi pertarungan Luffy melawan Kaido yang disuruh untuk diperhatikan. Kami yakin Eiichiro Oda tidak hanya menunjukkan aksi kedua karakter ini yang bisa memanjakan mata kita, tapi akan ada juga di mana kita akan tercengang atas apa yang kedua karakter ini bicarakan atau kedua karakter ini lakukan. Sebetulnya kami masih ingin mengembangkan teori ini menjadi lebih jauh. Namun kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana tanggapan nakama sekalian.
Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.